Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan salah satu sumpah daripada iblis laknatullah alaih ketika diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk daripada golongan yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian dia mengeluarkan satu statement, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tidak pantas sujud kepada Adam, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Maka kalimat ini yang kemudian mendorong dia untuk membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diputuskanlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis kemudian mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena saya ini termasuk sudah terlanjur jadi orang yang terkutuk, termasuk dari orang yang terlaknat, maka aku pasti akan menyesatkan anak-anak keturunan Adam alaihissalam daripada jalan yang benar. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka aku pasti akan menggoda dan mendatangi mereka dari sisi depannya, dari sisi belakangnya. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sisi kanan dan kirinya. Sehingga kau akan mendapati dari hamba-hambamu ini ya Allah sangat sedikit dari di antara mereka yang bersyukur. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana strategi syaitan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa ini kemudian menarik untuk kita renungkan? Dua penggalan ayat ini, meskipun kisah bagaimana proses kemudian iblis ini menggoda Adam alaihissalam sehingga Adam pun harus menerima konsekuensi dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu panjang kisah. Tapi ini menarik bahwa ternyata iblis ini memiliki beberapa strategi di dalam menyesatkan manusia.
Salah satu upaya kita untuk menghindari godaan syaitan adalah mengenali strateginya, mengenali caranya, mengenali pola-pola yang digunakan syaitan untuk menyesatkan manusia. Bukan untuk meniru syaitan dalam menyesatkan manusia, tapi untuk menghindari agar kita ini tidak terjerumus dalam perangkap mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Saya agak lupa apakah ini perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi sering dikutip oleh ulama-ulama kita bahwa araftu syarr la lisyarr. Saya mengetahui kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, walakin li'attaqih, tapi saya mengetahui keburukan itu supaya saya terhindar dari keburukan itu. Kita mengenali pola-pola yang dilakukan syaitan untuk menyesatkan manusia, bukan untuk menyesatkan orang lain, tapi bagaimana caranya supaya kita terhindar daripada perangkap-perangkap dan pola-pola buruk yang dilancarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Pada banyak kitab-kitab tafsir kita jumpai bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ada 4 strategi syaitan, pola-pola yang dilakukan syaitan untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Allah mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku pasti akan mendatangi mereka, menggoda manusia dari arah depan mereka. Maksud daripada min baini aydihim itu maknanya adalah syaitan ini berupaya untuk menggoda manusia dengan menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat, menggoda manusia dengan menjadikan mereka ragu terhadap kehidupan akhirat, menjadikan mereka tidak yakin tentang kehidupan akhirat, sehingga yang terjadi adalah bermunculanlah generasi-generasi yang generasi ini tidak siap menghadapi kehidupan akhirat, tidak siap dari segi bekal. Muncullah generasi-generasi yang tidak semangat beramal saleh. Muncullah generasi-generasi yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Bagaimana mau peduli kalau dia tidak yakin? Bagaimana mau peduli terhadap kehidupan akhirat kalau dia ragu terhadap kehidupan akhirat? Keraguan terhadap kehidupan akhirat itu mengancam keselamatan dunia, terlebih-lebih lagi mengancam keselamatan akhirat. Padahal akhir daripada kehidupan kita semuanya ini adalah negeri akhirat, yang kemudian ini berujung pada munculnya generasi-generasi yang mengingkari kehidupan akhirat. Itu target. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam Al-Qur'an betapa banyak ayat yang kemudian selalu digandengkan Allah Subhanahu wa taala antara keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir.
Kenapa? Kenapa ini penting? Karena disinilah kemudian letak daripada inti keimanan dan keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Keimanan kita terhadap negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ancaman besar ketika orang ini ragu terhadap kehidupan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alim." Dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, a'tadna lahum azaban alima, kami siapkan bagi mereka itu azab yang pedih. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak punya sama sekali obsesi dengan kehidupan akhir. Mereka hidup di dunia ini seperti tidak punya arah. Dia berupaya untuk menciptakan kesenangan-kesenangan hidup, tapi kesenangan hidup dunia saja. Menghabiskan waktunya, menghabiskan pikirannya hanya untuk menjadikan kehidupan dunianya itu senang, tapi sama sekali tidak pernah berpikir untuk kehidupan akhirat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum." Orang-orang yang, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna bil akhirah, yang tidak punya iman terhadap akhirat, tidak yakin terhadap kehidupan akhirat. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Kami akan hiasi dosa-dosa, kami akan hiasi amalan-amalan buruk mereka, dan mereka itu kemudian tersesat dengan perilaku mereka sendiri. Segala macam yang dia lakukan itu akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hanya untuk menjadikan mereka semakin terpuruk kehidupan. Dia tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan ini pada dasarnya adalah dosa. Apa yang mereka lakukan ini pada dasarnya adalah kemaksiatan. Apa yang mereka lakukan ini pada dasarnya menipu mereka sendiri. Yang difikirkan bagaimana caranya menjadikan hidup ini nyaman, menjadikan hidup ini indah, menjadikan hidup ini bahagia, tapi sesaat. Jauh daripada amal soleh, jauh daripada nilai-nilai kebaikan, jauh daripada nilai-nilai ibadah. Dan banyak orang yang memiliki pola hidup seperti ini, Pak. Karena mereka sama sekali tidak meyakini bahwasanya setelah kematian ini ada kehidupan akhir. Ada kehidupan yang abadi. Dan ini musibah, dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan menjebak manusia dari arah depan mereka, kata Ibnu Abbas, menjadikan mereka ragu terhadap kehidupan akhirat. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua daripada strategi iblis di dalam menyesatkan manusia. Wa min khalfihim, mereka itu atau iblis ini kemudian ingin menyesatkan manusia dari arah belakang mereka. Kata Ibnu Abbas, dari arah belakang itu maksudnya bagaimana iblis ini berupaya untuk menjadikan manusia itu cinta terhadap dunia berlebihan. Menjadikan mereka cinta dunia, hubbud dunia. Disilaukan matanya oleh kenikmatan dunia. Dijadikan mereka itu cinta terhadap dunia dan cinta mati terhadap dunia.
yang difikirkan bagaimana caranya agar dunia ini menjadi tujuan besar dalam kehidupannya, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia dengan cara apapun. Ketika seseorang sudah terjebak dengan kehidupan dunia, maka akan sulit menjadikan mereka itu berpikir tentang kebaikan. Karena dunia tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang beriman memandang dunia ini tidak lebih daripada wasilah untuk mendapatkan negeri akhirat. Makanya di dalam satu syair disebutkan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitan. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang cerdas dalam berfikir. Kenapa dikatakan hamba-hamba yang cerdas dalam berfikir? Karena hamba-hamba ini memahami hakikat dunia dalam kehidupan mereka. Talaqud dunya wa khaful fitana. Dia menceraikan dunia karena dia takut akan fitnah yang terjadi. Ketika dia menggenggam dunia dan menjadikan dunia bagian daripada kehidupannya, bagian daripada tujuan besar dalam hidupnya, dia takut akan fitnah. Sehingga dikatakan bahwa hamba-hamba Allah yang cerdas, mereka menceraikan dunia karena takut akan fitnah ketika dunia itu masuk dalam hatinya. Nadharu fiha falamma alimu laysat lahu lihayyin watana. Dia melihat dunia ini dan seketika itu pun dia tahu dan dia sadari dunia ini bukan negeriku. Ketika dia melihat hakikat dunia, dia mengatakan, oh bukan ini tempatku. Laysat lahu lihayyin watana. Bukan negeriku ini, bukan tanah airku ini dunia ini. Yang dia lakukan terhadap dunia itu apa? Ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dia hendak menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan menuju negeri akhirat. Batu loncatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena disinilah tempat kita beribadah. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kalau dikatakan bahwasanya dunia ini tempat kita berlabuh, maka dia menjadikan semua bentuk kebaikan dan amal saleh itu sebagai perahu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Bukan tujuan itu. Ini konsep dan cara pandang orang-orang yang cerdas ketika melihat dunia. Dia tidak kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuan besar dalam kehidupan, tapi hanya wasilah. Hanya wasilah. Dan disinilah kita terkadang melihat ada orang yang kemudian berselisih satu dengan yang lain dikarenakan dunia. Bertikai satu dengan yang lain hanya karena dunia. Berperang satu dengan yang lain hanya memperebutkan dunia. Padahal berulang kali disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kadatid dunya ta'dulu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafir syurbatama." Kalau seandainya dunia ini bernilai betul di sisi Allah, memiliki nilai sama sekali di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan dari dunia ini orang-orang kafir meskipun seteguk air, nggak mungkin dibagi. Dunia ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja.
Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bahwa nilai dunia itu tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita pikir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian selalu kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak permisalan nikmat-nikmat surga atau nilai ganjaran pahala daripada satu kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, selalu dikatakan dan dianalogikan bahwa tidak ada nilainya dibandingkan dunia. Salah satu contoh misalnya sabda Nabi SAW, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Hiasan-hiasan surga seperti gantungan-gantungan dinding, hiasan-hiasan dinding di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunnah 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan analogi itu? Agar kita semua ini sadar diri bahwasanya apa yang kita raih, apa yang terkadang menjadi problem besar, apa yang terkadang menjadi masalah utama dalam pertikaian, perselisihan, pertengkaran, itu hanya disebabkan karena dunia. Coba rubah cara pandang kita bahwa dunia ini tidak lain hanya sekedar wasilah untuk kemudian kita meraih kehidupan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggoda manusia wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Iblis ini dengan strateginya berupaya untuk menjadikan kita ragu terhadap syariat Allah. Menjadikan orang ragu terhadap syariat, menjadikan orang ragu terhadap agama ini, menjadikan orang ragu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Kalau ada orang yang kemudian meragukan akhirat, akan bermunculanlah orang-orang yang menganggap agama ini sebagai sesuatu yang disepelekan. Seakan-akan agama sudah tidak punya nilai. Seakan-akan agama itu tidak penting lagi. Seakan-akan agama itu tidak lagi menjadi solusi terhadap sebuah permasalahan. Akan bermunculan orang-orang yang kemudian mengkerdilkan nilai agama dalam kehidupan. Dibatasilah agama itu hanya sholat saja. Yang lain bukan urusan agama itu. Kita bicara pernikahan, ya kita bicara pernikahan. Tapi kita tidak bicara agama. Ya. Kita berbicara tentang hukum laki-laki dan perempuan. Terlalu jauh agama ini kalau biar hubungan antara laki-laki dan perempuan mau diatur juga. Akan bermunculan orang-orang yang seperti itu cara pandangnya. Padahal dia tidak sadar bahwa orang-orang yang berpandangan seperti ini sudah masuk dalam perangkap iblis tanpa dia sadari. Mengkerdilkan peran agama dalam kehidupan. Waliyadzubillah. Kalau ada orang yang seperti ini perilakunya, maka akan banyak nanti orang berdosa tapi dia tidak sadar kalau dia berdosa. Karena dia menganggap bahwasanya apa yang dilakukan itu bukan lagi bagian daripada pelanggaran syariat. Ini musibah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kemudian dari arah kirinya. Orang itu akan digoda iblis dengan cara apa? Menjadikan mereka itu asyik dalam berbuat dosa. Menjadikan mereka asyik berbuat dosa, tidak sadar kalau dia berdosa. Nyaman dengan kemaksiatan. Nyaman dengan kemaksiatan, asyik dengan dosa, asyik dengan pelanggaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman zina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ada orang yang melihat baik perilaku buruk yang dia lakukan. Ada orang, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat baik perilaku buruk yang dia lakukan. Orang yang seperti ini fatal kehidupannya. Karena dia menganggap bahwasannya apa yang dia lakukan itu bukan pelanggaran. Kalau dia sadar bahwa apa yang dilakukan ini dosa, apa yang dia lakukan ini kemaksiatan, dia akan berpikir kemudian beristighfar terhadap perilaku buruk yang dilakukan. Nah, tapi orang yang seperti ini merasa bahwasannya apa yang menjadi masalah dalam kehidupan. Bahkan yang lebih parah, dia berdosa, dia melakukan kemaksiatan, dia menganggap bahwa dosa dan kemaksiatan itu adalah kebaikan. Waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya untuk kemudian kita renungkan apa yang menjadi perangkap-perangkap iblis, dan sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Musuh abadi, ada perang abadi antara manusia dan syaitan. Ada permusuhan abadi antara iblis dan pengikut-pengikutnya dan Nabiullah Adam alaihissalam dan anak-anak cucunya sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah kemudian kita berpikir bahwasanya kita ini bebas daripada gangguan syaitan. Kita ini bebas daripada godaan syaitan. Dan selalu ulama-ulama mengingatkan kita bahwa syaitan dan tentara iblis dan tentara-tentaranya itu akan sangat sabar menunggu setiap detik kapan ada kesempatan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan merenungkan ini semua, kita akan semakin menyadari apa yang menjadi strategi dan langkah-langkah iblis dalam menyesatkan manusia, agar kita semua insyaallah terhindar daripada godaan syaitan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.